Jadi kalau dipilih kaya hartakah, kaya jiwa, kaya hati, ini yang terpenting. Kalau ada orang cuman kaya harta tapi hatinya miskin, jiwanya miskin, maka orang ini tidak akan pernah puas dengan harta yang dia punya. Alias jiwanya miskin, selalu meronta-ronta, kepingin banyak, dan tidak pernah yang namanya mempunyai sifat syukur. Nah, jadi nasihat ulama yang kedua, orang yang jiwanya selalu kepingin cepat kaya, maka orang itu akan terjerumus masuk dalam perbuatan yang haram. Wa man ishtaghala bimanafi'il muslimin fala budda lahu minal mudarah. Dan barang siapa menekuni kepentingan kaum muslimin, maka dia tidak bisa lepas dari sikap supel atau sifat ramah. Artinya kalau ada orang yang mengambil manfaat kepada sesama muslim, biasanya orang itu akan menjadi ramah, menjadi baik. Ya, kalau dia mengambil manfaat kebaikan dari kaum muslimin, bisa jadi dia baiknya baik yang asli. Tapi kalau cuman hanya memanfaatkan sesama muslim, nah baiknya ini supel dan ramah tamahnya ini cuman pura-pura. Artinya bisa saja orang itu pura-pura baik. Kenapa? Karena dia lihat ini bisa diambil manfaat. Tapi kalau seandainya tidak ada lagi bisa yang dimanfaatin, dia akan lari dari orang tersebut. Berapa banyak orang yang seperti itu, pura-pura baik sesama muslim. Ternyata ada tujuan di balik itu semua. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, ketika musim kampanye itu banyak orang-orang yang baik kepada orang muslim, kepada sesama orang Islam, makan bersama di warung, bayarin orang. Kenapa? Karena ada kepentingan. Tapi kalau ketika sudah menang, sudah lupa dia dengan temannya, atau kalah, selesai dia. Dan berapa banyak orang seperti itu pura-pura baik di hadapan, tapi setelah tercapai cita-citanya, dia tinggalkan itu semua. Yang parah, ketika ada kepentingan, umpama kampanye, dia nyumbang ini, nyumbang itu, sekalinya kalah. Apa yang terjadi? Sumbangannya ditarik lagi. Ada orang nyumbang karpet ke masjid, ya, nyumbang karpet. Nah, sekalinya kalah, diambil lagi karpetnya. Nah, ya ala kulli hal. Jadi kalau ingin mengambil manfaat alias ada kepentingan dengan kaum muslimin, maka perbaikilah sesama muslim itu, dan jangan ada niat untuk mencari kepentingan di situ. Kita berbuat baik saja, maka orang akan menilai kita semua. Ada kami ceramah di Kilo, ya, daerah Kilo. Jadi selesai ceramah gitu, selesai pengajian, ada orang bilang begini,
Katanya mau bertanya Pak, apa itu? Silakan. Di tempat kami ini ada orang bangun jalanan, les jalanan ini, tempat kami ini rusak. Dia bikin semenisasi, dia bikin ini, bikin itu. Ya memang tujuannya memang untuk mencari simpatik kepada kami agar kami memilih dia. Apakah kami pilih orang itu atau gimana? Lalu saya tanya balik, itu orang ingin menjadi anggota dewan, sebelumnya dia sudah baikkah dengan masyarakat, atau ketika mau kampanye ini aja baru baik? Oh enggak, orang itu memang baik, artinya sebelum dia mencalonkan jadi anggota dewan memang orangnya baik. Orangnya memang baik, suka bantu warga, suka ini, suka itu. Nah kebetulan dia ingin mencalonkan jadi anggota dewan. Nah gimana itu? Lalu saya bilang, pilih orang itu, pilihlah orang itu, karena memang dia bukan niat tujuan ingin dipilih, menolong orang itu bukan kepingin dipilih, karena sebelumnya memang sudah baik, suka bantu warga, suka bantu ini. Nah kebetulan tahun itu dia kepingin calon, kata saya pilih orang itu. Ketika bapak-bapak, ibu-ibu pilih dia, maka dia akan mementingkan lagi warga yang ada di sini. Kepentingan warga dia akan lebih bantu lagi. Alhamdulillah kami berikan saran, dipilih lagi dia. Dipilih lagi menjadi anggota dewan, dan alhamdulillah warga di situ lebih banyak dibantu. Lebih banyak dibantu. Nah, ala kulli hal, yang repotnya itu ya tadi, sebelum-sebelumnya nggak pernah bantu-bantu, tapi ketika apa namanya itu kampanye baru bantu. Nah ini yang repot nih, ada batu di balik udang, ya lebih gede batunya daripada udangnya. La ilaha illallah. Kemudian yang keempat, wa man ishtaghala bil ibadah fala budda lahu minal ilmi. Siapa yang berkecimpung di dalam ibadah, maka mesti memakai ilmu. Kalau ada orang beribadah, sholat kah, puasa kah, apa saja, tapi dia nggak pernah belajar, maka ibadahnya itu asal-asalan. Kalau sudah asal-asalan, iblis mudah untuk menggelincirkan orang tersebut.